Suhu tinggi di China terus berlanjut, jumlah kematian akibat sengatan panas diduga ditutupi. Di tengah gelombang panas ekstrim yang terus melanda banyak wilayah di China, media daratan China akhirnya melaporkan kasus kematian terkait panas pada tanggal 8 Agustus. Laporan ini muncul setelah pengumuman dari pusat darurat di Shenzhen, sebuah kota di selatan yang sangat terdampak oleh panas tersebut, pada tanggal 7 Agustus. Antara 1 hingga tanggal 6 Agustus pusat tersebut merespons 88 panggilan darurat terkait pasien yang mengalami sengatan panas. Dua pria, masing-masing berusia 62 dan 56 tahun, kehilangan kesadaran dan tidak merespons setelah mengalami sengatan panas, dan keduanya meninggal meskipun telah mendapat upaya penyelamatan. Ini mungkin merupakan kasus pertama kematian akibat sengatan panas yang secara resmi dilaporkan di China selama gelombang panas luar biasa tahun ini. Namun, otoritas China sebagian besar tetap diam mengenai dampak lebih luas dari suhu ekstrim ini. Menurut Reuters, tidak ada data resmi tentang kematian akibat panas yang dirilis. Sesekali, media lokal mengutip sumber pemerintah yang hanya melaporkan sedikit jumlah kematian tersebut. Situasi ini mengingatkan pada peristiwa tahun 2022 ketika China mengalami gelombang panas paling parah sejak 1961. Banyak wilayah mengalami 79 hari panas ekstrim dari tanggal 13 Juni hingga tanggal 30 Agustus, namun pemerintah tidak mengungkapkan jumlah korban jiwa terkait cuaca ekstrim tersebut. Sebuah laporan tahun 2023 yang diterbitkan dalam jurnal medis, The Lancet, memperkirakan bahwa hingga 50.900 orang mungkin meninggal akibat penyebab terkait panas di China pada tahun itu, 2 kali lipat jumlah yang tercatat pada 2021. Sebaliknya, Kementerian Manajemen Darurat China melaporkan bahwa hanya 554 orang yang meninggal atau hilang akibat bencana alam, angka yang hanya 1% dari perkiraan internasional. Tahun ini, setelah bulan Juli terpanas dalam sejarah modern, China kembali menghadapi gelombang panas ekstrim, terutama di wilayah timur dan selatan China. Pada hari Kamis, Administrasi Meteorologi China terus mengeluarkan peringatan oranye untuk suhu tinggi, dengan banyak wilayah, termasuk Shanghai, Fujian, Guangxi, dan utara Guangdong, mengalami suhu di atas 37 derajat Celcius. Beberapa daerah di Anhui, Jiangsu, dan Zhejiang bahkan bisa mengalami suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Jika dibandingkan dengan data dari negara lain, laporan resmi China tentang kematian akibat sengatan panas tampak sangat tidak masuk akal. Di Jepang, misalnya, Juli tahun 2023 adalah Juli terpanas dalam 126 tahun, dan jumlah kematian akibat sengatan panas mencapai rekor tertinggi, dengan 123 orang meninggal atau diduga meninggal karena sengatan panas hanya di 23 distrik Tokyo, di mana 90% diantaranya berusia di atas 60 tahun. Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan melaporkan pada tanggal 8 Agustus bahwa 86 pasien baru sengatan panas tercatat pada tanggal 6 Agustus. Sejak tanggal 20 Mei jumlah total pasien sengatan panas di seluruh Korea Selatan telah mencapai 1.907, dengan 18 kematian. Di Taiwan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menyatakan bahwa tingkat fatalitas untuk sengatan panas melebihi 30%, yang berarti 3 dari setiap 10 orang yang mengalami sengatan panas dapat meninggal. Mengingat populasi China yang sangat besar, jumlah kematian resmi akibat sengatan panas yang dirilis oleh otoritas China menimbulkan skeptisisme yang signifikan.